Jazakallahu khairan. Terima kasih pada Pak Heru yang telah mengawali diskusi ini. Mudah-mudahan pembahasan di awal ini mendapatkan hal-hal baru, saling melengkapi juga dan juga keberkahan ilmu untuk kita semua. Jadi tema ini saya pilih dari ceramah ataupun lecture Ustadz Noman yang ada di channel Bainah Institute. Terlampir video dan linknya saya tampilkan. Untuk pembahasan lebih lanjut, rekan-rekan bisa menonton secara langsung penjelasan dari Ustadz Noman. Videonya nggak terlalu panjang, 32 menit, tapi buat saya sangat berkesan. Apa sih yang nggak berkesan ya, lecture dari Ustadz Noman? Tapi memang topik ini menarik banget karena saya ngerasa sangat relate, karena ini bahasnya masalah keluarga ya. Sesuatu yang sangat terkait, sangat terikat dalam aktivitas sehari-hari saya. Saya ngerasa kita semua ketika ngebahas keluarga, pastinya akan langsung terkonek satu sama lainnya. Dan di sini Ustadz Noman mengangkat terkait takwa of Allah and family, tanda tanya. Takwa of Allah and family. Saya waktu melihat video ini penasaran juga, wah apa ini maksudnya ya? Dan ketika saya tonton videonya dan saya lihat lagi pembahasan ayatnya, saya membuat judulnya Takwa of Allah and Mindfulness to Our Family. Jadi ini juga apa yang disampaikan oleh Ustadz Noman, bagaimana hubungan ketakwaan kita kepada Allah dan relationship di dalam keluarga kita, yang mana ternyata saling berkaitan. Keluarga sebagai entitas yang sangat terikat dan mengikat ya, setiap hari berkegiatan tuh pasti sering banget dilanda berbagai macam problem lah, gitu. Jadi kalau saya memberikan gambaran, nanti misalnya ada situasi konflik, suami istri berkonflik, kemudian konflik itu sampai kepada anak, kemudian anaknya juga saling berantem. Jadi ini seperti rantai konflik gitu. Ataupun konflik ini kalau tidak segera dibenahi, nanti kalau misalnya punya peliharaan gitu, punya kucing di rumah, nanti kucingnya juga dimarahin tuh sama anaknya. Atau kalau misalnya di tempat pekerjaan, suaminya pun jadi tidak nyaman bekerja karena dia punya konflik di rumah. Jadi memang rumah ini seperti apa ya, sumber activity berbagai macam kegiatan yang ketika konflik ini terjadi di dalamnya sangat mudah memicunya kemana-mana gitu, memicu ke tempat kerja, memicu ke lingkungan, sehingga akhirnya aktivitas atau organisasi yang terbawa dalam keluarga itu adalah organisasi konflik gitu, organisasi kemarahan. Begitupun juga sebenarnya sebaliknya, ketika konflik ini bisa diredam dan menjadi kebahagiaan, tidak sedikit kebahagiaan di dalam rumah itu juga terpancar ke tetangga, ke lingkungan, ke tempat kerja gitu. Jadi memang apa yang ada di dalam keluarga ini perlu dikelola, di manage gitu ya, karena tanpa kita sadari ini sangat bisa merembet ke segala macam aktivitas kehidupan kita. Kalau kita ketahui juga, kalau kita cari banyak kejadian-kejadian kriminal itu terjadi ternyata karena ada masalah di dalam keluarga. Gitu. Ataupun perilaku seseorang ketika di masa dewasanya ada yang tidak normal gitu, atau mungkin punya perilaku yang negatif, ternyata karena ada trauma di masa kecilnya gitu. Jadi betul, the slightest thing gitu ya, hal yang kecil ini, entitas keluarga ini luar biasa pengaruhnya kemana-mana. Dan banyak banget quotes-quotes tentang keluarga, ini saya juga mau ngangkat sedikit quotes tentang keluarga. Gitu. Utamakanlah keluarga, karena ingatlah saat semuanya runtuh dan gagal, keluarga adalah tempat untuk kembali. Saya ketika lagi misalnya bete gitu kali sama orang tua saya, sebagai momen-momen di masa remaja, saya ingat banget tuh pas zaman SMA, saya kesel sama ayah saya. Suatu saat saking keselnya itu, eh, jadi pada saat itu saya kebetulan SMA kelas 3 tuh udah punya SIM ya waktu di Jakarta tuh. Jadi saya kesel sama ayah saya, terus saya pergi pakai mobil, minjem mobil ayah saya gitu. Bilangnya sih kayak mau menjernihkan pikiran, wah gaul banget ya anak Jakarta. Nggak taunya pas saya lagi parkir, saya nubruk itu mobil gitu karena banyak pikiran. Ya, ujung-ujungnya karena itu mobil ayah saya juga balik lagi ke ayah saya minta maaf.
Saya bingung mau lari kemana, saya nggak punya uang buat benerin mobil. Akhirnya balik lagi ke ayah gitu. Terus saya kesel misalnya sama ibu saya gitu. Tapi ujung-ujungnya ketika saya di luar punya masalah, saya balik lagi ke ibu saya. Jadi memang benar sulit ya, eh, ketika ada permasalahan itu kalau nggak segera terselesaikan karena baliknya juga ternyata ke keluarga. Makanya akhirnya iya ya, keluarga itu penting. Sekesal-kesalnya bagaimanapun hubungan kita tetap sih keluarga itu tempat eh, pulang gitu. Ataupun saya pernah mendengar quotes juga, nah ini apa, Umu Madrasah Al-Aula ya. Nanti akhirnya ke sana bahwa ibu itu tempat madrasah pertama bagi seorang anaknya. Tapi yang menariknya ada quotes, ketika seorang ibu mendidik seorang anak, sejatinya ia bukanlah mendidik anaknya saja, tapi ia sedang mendidik suatu peradaban. Wah, ini keren banget nih. Ini sering jadi bahasan diskusi nih di lingkungan teman-teman kami gitu ya. Apalagi banyak yang misalnya seorang ibu yang dulunya dia kuliah, sarjana segala macam, terus ketika menikah aktivitasnya banyak di rumah aja gitu. Terus jadi galau, merasa kurang bermanfaat untuk masyarakat atau seperti apa. Nah, dalam bahasan itu kita angkat apa quotes ini ya gitu. Ingat loh, ibu itu madrasah pertama bagi seorang anak. Anak itu kalau dididik secara benar, secara baik bagi ibu, dia akan berperan di masyarakat. Dan ketika dia bisa berperan secara baik di masyarakat, dia akan merubah masyarakat itu. Dan ketika masyarakat itu bisa dirubah, itu menjadi suatu peradaban. Wah, canggih banget jadi ke arah sana. Jadi memang nggak ada yang sia-sia bagi seorang ibu gitu. Luar biasa banget ketika ibu mendidik anak, manfaatnya itu kemana-mana sampai suatu peradaban. Jadi di sini saya juga ngelihat bagaimana peran keluarga di dalam membentuk suatu entitas masyarakat. Apa yang terlahir di masyarakat itu adalah yang mereka bawa dari rumah. Apa yang ada dari rumah itu adalah yang mereka terima dari didikan orang tua. Sehingga akhirnya ketika orang tua ataupun keluarga bisa mendidik secara baik, yang berubah itu gak cuma keluarga itu sebenarnya, tapi memang peradaban itu sendiri akan berubah. Nah, dua quotes ini uh, yang menjadi bahasan awal untuk kemudian kita masuk kepada penjelasan surat An-Nisa ayat 1. Surat An-Nisa ayat 1 ini diawali dengan kalimat ya Yohanes gitu, wahai manusia. Artinya ini konteksnya kepada seluruh manusia karena seringkali di beberapa ayat Allah mengatakan ya yuladina amanu, misalnya spesifik untuk orang-orang beriman. Tapi ini kepada manusia Allah mengajak untuk bertakwa kepada Allah. Seluruhan manusia diajak untuk bertakwa kepada Allah. Yang mana kemudian Allah mengingatkan penciptaan kita itu pertama kali itu karena wahidah, kita tuh wahid sendiri gitu ya. Dari sendiri ini kemudian punya pasangan. Gitu. Saya saat ini sudah berkeluarga dan ketika membaca ayat ini saya ingat juga iya ya dulu tuh saya sendiri gitu sampai akhirnya terjadi akad nikah. Kan galau ya mana nih pasangan saya gitu. Ketika membaca ayat ini suka jadi semakin menguatkan iya ya Allah yang akan mempertemukan. Dan kemudian ketika telah bertemu pasangannya apa yang terjadi dalam keluarga yaitu adalah Allah mengembang biakan keduanya, laki-laki yang banyak dan juga perempuan yang banyak. Ar-rijalu wan nisa. Dan kemudian di ayat selanjutnya Allah mengulang kembali gitu. Bertakwalah kepada Allah. Jadi diulang lagi bertakwalah kepada Allah dan kemudian bertakwalah di mana dengan nama Allah itu kamu saling meminta. Jadi di dalam perilaku budaya ini udah sampai budaya di masyarakat Arab pada saat itu ketika meminta sesuatu satu sama lain itu menggunakan kalimat Allah gitu. Jadi mengawali dengan atau kita seringlah dengar dengan kalimat sekarang aku mencintaimu karena Allah gitu. Nah, jadi nama Allah itu digunakan di dalam eh, keinginan-keinginan atau aktivitas kehidupan bermasyarakat. Apa yang dilanjutkan dari kalimat itu? Peliharalah hubungan keluarga wa arhamah gitu. Hamah ini rahimah, rahmah ini berasal dari kalimat yang digunakan sama halnya dengan rahim ibu. Rahim ibu itu berarti yang berkaitan kepada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan darah.
Jadi perilalah hubungan ini hubungan di dalam keluarga. Hal-hal yang berkaitan kepada keluarga, berarti itu bapak kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita, atau jatuhnya kepada paman kita, sepupu kita, keluarga kita. Sungguhnya Allah terhadap kamu selalu menjaga dan menguasai. Sungguhnya Allah Maha Raqiba. Raqiba itu kalau digambarkan Ustadz Noman itu seperti halnya apa ya, unta yang terus diikat gitu, dijaga dan dilihat. Jadi Allah itu senantiasa mengawasi, yang mengawasinya itu seperti eh, apa sih, pengembala yang memerhatikan dombanya gitu, atau pemilik unta yang memerhatikan untanya, ataupun di ayat lain itu seperti pengawasan itu seperti harimau yang mau memangsa rusa gitu. Jadi tidak ada gerakan sedikit pun yang luput, terus diperhatikan daripada pengawasan Allah. Nah, menurut saya ayat ini sangat menarik gitu ya. Nanti kita akan bedah satu-satu, tapi secara umum akhirnya ada keynotes yang bisa saya ambil dari penjelasan Ustadz Noman. Yang pertama adalah aspek ketakwaan kepada Allah. Allah menekankan bahwa hal yang pertama kali dilakukan oleh manusia atau perintah pertama kali kepada manusia itu adalah aspek ketakwaan. Kemudian yang kedua, Allah mengingatkan bahwa kita itu sendiri dan kemudian ada pasangan gitu. Dan yang ketiga, ada aktivitas mengembangbiakan laki-laki dan wanita yang banyak gitu. Jadi ini terkait kepada keberlangsungan eh, manusia ada di muka bumi gitu ya, aktivitas reproduksi. Dan yang keempat, diulang lagi, bertakwalah kepada Allah dan peliharalah hubungan di keluarga. Dan terakhir, Allah menjaga dan mengawasi. Keynotes ini akan saya bahas di dalam diskusi pagi ini terkait An-Nisa ayat 1. Yang menariknya juga, pertama kali ngebahas takwa, jadi memang walaupun takwa ini adalah apa ya, bahasan yang cukup sering mungkin ya gitu diangkat, tapi setiap kali saya mendengar penjelasan Ustadz Noman jadi seperti banyak menemukan hal-hal baru juga gitu. Nah, untuk pembahasan kali ini terkait takwa, saya memilih definisi-definisi yang saya pikir atau saya rasa bisa mencangkup secara sederhana takwa itu sendiri. Takwa di sini saya simpulkan lebih kepada suatu nuansa penghindaran dan pencegahan gitu. Jadi kayak yang apa sih, kewaspadaan diri secara sepenuhnya gitu. Jadi dia fokus, dia nggak luput, karena takwa inilah yang akan menjadi benteng bagi seorang Muslim untuk bisa melindungi dirinya daripada kemurkaan Allah gitu. Ataupun kewaspadaan ini yang membuat dirinya dapat dicintai oleh Allah. Jadi takwa itu situasi yang seperti itu gitu. Nah, di dalam penjelasan Ustadz Noman seperti seringkali mengangkat takwa ini nuansanya itu mirip dengan mindfulness. Nah, kalau saya lihat definisinya mindfulness itu kurang lebih adalah situasi yang dimana kita tuh penuhnya hadir di momen itu gitu. Jadi kita itu sadar, kita bisa betul-betul merasa, kita tidak terganggu gitu dengan hal-hal yang lain, tapi kita betul-betul fokus gitu, secara pikiran, secara perasaan di dalam aktivitas itu. Saya ngerasa jadi agak mirip sama khusyuk kali ya kalau sholat ya gitu, mindfulness gitu. Nah, cuma mungkin akhirnya di bahasan kali ini bagaimana takwa ini bisa hadir kepada Allah dan kemudian di dalam keluarga kita bisa mindfulness, nah, gitu. Jadi kepada Allah kita muncul hadir apa sikap-sikap yang mampu mencegah dari perbuatan dosa karena kita ingin dicintai oleh Allah. Dan kepada keluarga, keluarga ini memang betul menjadi media ya, menjadi lingkungan yang Allah berikan dan kita pun bagaimana hadir di dalamnya gitu. Hadir di sini, hadir di bold ya, jadi bukan cuma sekedar ada, tapi memang masuk secara khusyuk di dalam keluarga. Nah, ya, sebelum ke sini, jadi saya mengangkat tentang takwa dan mindfulness di awal. Kemudian yang menariknya, kalimat Arijal dan juga Nisa di surat An-Nisa ayat 1 ini.
ketika berbicara perkembangbiakan, Allah menggunakan bahasanya itu rijal untuk laki-laki dan nisa untuk perempuan. Dan seperti kita ketahui, penyebutan laki-laki dan wanita di dalam Quran itu memang ada berbagai macam istilah. Gitu. Saya ambil contoh di surat An-Najm ayat 45 dan juga di surat An-Nisa ayat 11. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita di surat An-Najm, diksi yang digunakan itu zakar wa unsa. Jadi untuk laki-laki itu zakar, untuk wanita itu unsa. Nah, sama halnya di surat An-Nisa ayat 11 gitu. Yang berbicara tentang anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Diksi yang digunakan itu zakaru unsa ya, di surat An-Nisa ayat 11. Tapi berbeda ketika berbicara di surat An-Nisa ayat 34. Nah, ini suratnya agak panjang jadi saya potong-potong. Saya ngangkat kalimat awalnya arijalu gitu. Terakhir itu ala nisa. Jadi untuk laki-laki itu arijal, untuk perempuannya nisa. Nah, penggunaan rijal dan nisa di surat An-Nisa ayat 34 ini sama dengan surat An-Nisa ayat 1. Lantas apa perbedaannya antara rijal dengan zakar? Apa perbedaannya antara nisa dengan unsa? Gitu. Laki-laki dan wanita yang mana yang dimaksudkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 1? Ketika dilihat secara definitif, memang di dalam buku tafsir dijelaskan bahwa kalimat unsa dan zakar itu dimaknai sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi biologis dan fisiologisnya. Artinya secara gender mungkin, gendernya berbeda. Kira-kira ketika anak yang baru dilahirkan, laki-laki itu dia disebutnya ya zakar gitu, karena memang gendernya mendefinitifkannya seperti itu. Begitupun sebaliknya untuk wanita. Namun dijelaskan di dalam kitab yang lain, yang ambil dari kitab Al-Jam, dijelaskan bahwa kalimat ar-rajul itu diartikan sebagai laki-laki yang sudah dewasa dan melewati masa kanak-kanak. Kan sering banget ya kita dengar quotes tuh misalnya kayak tua itu adalah kepastian, tapi dewasa itu adalah pilihan. Nah, mungkin definitifnya kepada hal seperti itu. Jadi menjadi zakar bagi seorang laki-laki itu adalah kepastian. Kita dilahirkan sebagai seorang zakar. Tapi menjadi rijal itu pilihan. Wah. Karena rijal ini mengacu kepada karakter laki-laki yang memiliki sifat jantan, kepemimpinan, maskulinitas. Jadi rijal itu kepada suatu karakter sebenarnya. Contohnya di surat An-Najm ayat 9. Gitu. Ketika Allah mengatakan, seandainya kami jadikan Rasul itu dari kalangan malaikat, gitu. Nah, malaikat di sini menarik, gitu. Malaikat yang digunakan di dalam bahasa Arabnya itu rojula, jadi rajil, laki-laki, gitu, Rizal. Nah, seperti kita ketahui bahwa malaikat itu tidak memiliki gender. Gitu. Malaikat itu tidak dijelaskan gendernya laki-laki ataupun perempuan. Gitu. Malaikat ya kita sering dengar malaikat. Sehingga kira ketika ayat ini mewujudkan sebagai laki-laki, laki-laki di sini maknanya itu adalah kepada karakter rijal. Seandainya Rasul itu dari kalangan malaikat, tentunya dia adalah seorang rijal. Berarti laki-laki yang sudah sampai kepada level kedewasaan, gitu. Laki-laki yang memiliki karakter-karakter maskulinitas. Nah, di sisi lain, nisa pun berkaitan kepada peran wanita yang sudah masuk kepada level lingkungan sosiologis dan kemasyarakatan. Karena di dalam Quran itu dijelaskan bahwa wanita pun memiliki hak-hak dan peran yang sama di dalam laki-laki untuk beraktualisasi. Itu sebagai contoh, di dalam aspek perdagangan, kita tahu istri Rasul, Khadijah pun melakukan perdagangan. Gitu. Nah, itu boleh gitu. Ataupun di dalam beberapa momen, wanita itu ikut berperang, gitu. Ikut beraktivitas, memiliki profesi-profesi. Gitu. Jadi, Nisa itu adalah seorang wanita yang pun ikut berperan di dalam lingkungan masyarakat. Jadi saya pikir sama gitu. Perempuan ada kalanya dia adalah unsa, tapi bagaimana dia kemudian berprogres menjadi seorang nisa. Laki-laki yang awalnya dia adalah zakar, kemudian dia bisa berprogres sebagai seorang rijal. Nah, itulah yang diproduksi di surat An-Nisa ayat 1. Ketika An-Nisa ayat 1 mengatakan
dikembangbiakan dari keduanya, laki-laki dan juga perempuan yang banyak. Dikembangbiakan itu bukan cuma sekedar mengembangbiakan zakar dan unsa gitu. Jadi bukan cuma hanya sekedar melahirkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, tapi seorang rijal yang memiliki karakter kejantanan dan juga seorang nisa yang memiliki peran di dalam sosiologis masyarakat. Nah, seperti itu yang saya lihat ini menarik akhirnya. Wah, berarti keluarga itu punya, kalau di surat An-Nisa ayat 1 sebenarnya punya PR gitu. Bahwa peran keluarga di dalam melahirkan anak-anak itu adalah anak-anak yang nantinya menjadi rijal dan nisa. Nah, sehingga kira kalau digambarkan apa diagramnya gitu ya, Allah menciptakan dari diri sendiri, kemudian diri sendiri ini punya pasangan, pasangan ini nanti kemudian akan melakukan aktivitas yaitu hubungan di dalam keluarga. Nah, hubungan di dalam keluarga ini akan melahirkan rijal-rijal dan nisa-nisa yang berperan di masyarakat. Gitu. Nah, ketika kita melihat Sirah Nabawiyah tentang perjalanan hidup Rasul Muhammad, ini pun menjadi suatu pola pola perjuangan ya, pola kehidupan yang mana awalnya eh, Rasul itu sendiri gitu ya, menjadi pribadinya sendiri, saksiyah gitu ya. Kemudian Rasul itu dipertemukan oleh pasangannya Khadijah, sehingga kira muncullah entitas pertama itu Baitul Khadijah. Baitul Khadijah ini adalah tempat proses pendidikan gitu. Keluarganya Rasul pertama kali ketika Rasul menerima ayat, kemudian disampaikannya ke keluarganya dulu, ke lingkungan terdekatnya dulu gitu, kepada usrohnya. Nah, dari keluarga ini kemudian Rasul menyampaikan kepada orang-orang terdekatnya, termasuk sepupunya, keponakannya gitu. Kemudian kepada Ali. Nah, sehingga kira dari keluarga-keluarga itu pun muncul keluarga-keluarga yang lainnya gitu. Tidak hanya keluarganya Rasul. Nah, dari keluarganya Rasul dan keluarga yang lain muncullah masyarakat Muhajirin di Mekah gitu. Ini adalah Qori'ah masyarakat. Nah, ketika Rasul berdakwah mengirim utusan Musa bin Umair ke Yasrib. Di Yasrib pun programnya sama. Dari diri pribadi saksiyah gitu ya. Seorang Mus'ab bagaimana berdakwah di kalangan keluarga. Keluarga dan keluarga ini terbentuk di suatu masyarakat. Akhirnya terbentuklah masyarakat Ansor gitu. Jadi masyarakat Ansor dan masyarakat Muhajirin di Mekah ini adalah suatu Qori'ah gitu. Nah, ketika Muhajirin dan Ansor bertemu, munculnya Madinah gitu, atau kita sebut sebagai Baldah. Nah, small things ketika tidak diperhatikan baik ini sebenarnya sangat berpengaruh kepada setiap agenda berikutnya. Makanya betul kalau kita melihat quotes di pertama bahwa mendidik keluarga itu mendidik peradaban. Apa yang terjadi di keluarga sangat berpengaruh di masyarakat bahkan di dalam negeri. Yang akhirnya kalau kita bedah menjadi pribadi itu adalah saksiyah, saksiyatun toibatun warubun gofur gitu, saksiyah yang toib warubun gofur akan melahirkan keluarga ataupun usroh yang usroh tun toibatun warubun gofur, usroh yang toib warubun gofur. Usroh bersama usroh berkumpullah masyarakat, masyarakat yang koryatun warubun gofur. Nah, masyarakat ketemu masyarakat akhirnya menjadi baldatun toibatun warubun gofur, baldah yang masyarakat di dalam negeri itu toib gitu. Makanya kan dikatakan bahwa keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat dan menjadi lapisan terkecil di dalam satu negeri. Atau sering kita dengar bahwa menikah itu demi menegakkan setengah din. Nah, ketika dibikin jadi 4 entitas ini, mulai dari dakwah Rasul pertama kali hingga tegaknya Madinah, betul keluarga itu posisinya di tengah-tengah. Jadi ini adalah setengah din dari keluarganya Khadijah gitu yang nanti muncul Darul Arkom, muncul Hijrah, Muhajirin Ansor, sampai ke nantinya di Madinah secara entitas level masyarakat, betul lah keluarga itu adalah setengah daripada Madinah gitu. Jadi buat saya pribadi jadi ketika mempelajari sirah jadi lebih deep lagi memandang keluarga, bahwa keluarga itu bukan berhenti di aku cinta kamu, kamu cinta aku seperti drama Korea gitu. Tapi ini adalah amanah dari Allah untuk mencetak rijal dan nisa gitu, mencetak nantinya mencetak peradaban besarnya. Bagaimana anak-anak yang lahir daripada suatu keluarga itu memang diorientasikan untuk menjadi nisa dan rijal yang berperan di dalam masyarakat di dalam Korea. Nah, dari sini saya nanti jadi kebayang, oh kenapa Allah mengulang 2 kali takwa kepada Allah dan peliharalah hubungan keluarga. Karena keluarga ini punya misi yang sangat luar biasa. Karena di dalam keluarga ini punya agenda yang sangat luar biasa. Ketika keluarganya benar, hubungannya baik, sesuailah dengan apa yang menjadi kemaksudan, gitu, yaitu berperan di masyarakat, kebaikan untuk lingkungan.
Tapi ketika keluarganya sering banyak masalah dan tidak diperbaiki, dikhawatirkan ini menjadi dampak kepada lingkungan-lingkungan yang lainnya gitu. Ketika seorang anak sering dimarahi di dalam rumah, jadi dia akan muncul sifat inferior gitu, yang sangat berlebihan, bisa jadi minder nantinya. Jadi akhirnya potensinya untuk berperan di masyarakat jadi kurang muncul gitu. Ataupun di sisi lain ketika orang tua terlalu memuji anaknya gitu, kamu adalah princess, kamu adalah apalah gitu ya. Nanti dia muncul masalah sebagai anak yang angkuh dan sombong gitu. Jadi dia ke sekolah nanti, aku adalah princess, kamu harus ikuti apa yang aku inginkan, kan jadi berubah lagi nih gitu. Masyarakat di shape, dibentuk sama keluarga. Nah, jadi saya mikir, wah, ini dia nih kuncinya gitu. Kenapa Allah mengangkat takwa itu sampai 2 kali di dalam surat An-Nisa? Karena inilah agenda keluarga. Mencetak anak untuk membangun masa depan. Nah, akhirnya kita masuk di dalam takwa kepada Allah, Rabbakum, kemudian wal arhamah. Gitu. Arhamah ini berarti memelihara hubungan keluarga. Nah, di surat An-Nisa ayat 1 ini, Allah mengulangi sebanyak 2 kali terkait takwaan dan menyandingkannya itu dengan aktivitas memelihara hubungan di dalam keluarga. Nah, ini suka juga sih saya diskusi dengan teman-teman yang lain terkait hubungan kita dengan Tuhan, ya, hubungan kita dengan Allah, baik di dalam perspektif Islam maupun perspektif agama lain. Beberapa kali kita diskusi dengan hubungan kita dengan Allah, ada yang menarik pendapat dari teman saya yang beragama Katolik. Gitu. Jadi dia bilang, apa yang saya dengar dari pelajaran Islam ini, Islam menunjukkan aspek ketuhanan yang Tuhan itu tidak terlihat, tapi hubungan-hubungan yang dibangun itu seperti real gitu. Jadi kita kayak komunikasi sama orang beneran gitu, kalau kata teman saya. Sedangkan dia cerita, kalau saya kepada Tuhan itu tidak bisa sembarangan dalam arti nggak bisa ngobrol yang segitunya dalam persepsi dia ya, bisa jadi berbeda juga. Tapi persepsi dia begitu, jadi memang ditempatkan di dalam situasi-situasi formal-formal tertentu gitu, dalam aktivitas ibadah-ibadah tertentu gitu. Makanya dia jadi ngerti, oh kenapa ya sholat itu harus sampai 5 kali, karena menurut dia nggak perlu ibadah sama Tuhan itu sebanyak itu gitu. Cukup aja gitu. Tapi dengan 5 kali ini jadi lebih terbayang, oh ada memang frekuensi-frekuensi yang dibangun dan kalimat-kalimatnya itu kayak kalimat ke orang gitu. Nah ini memang akhirnya saya angkat bahwa hubungan hamba dan Rob itu bukan sekedar hubungan formalitas kaku yang tidak bernyawa gitu, kayak kayak apa ya, kayak sekedar aktivitas biner kali ya, 0101 iya tidak, yang kaku gitu, tapi memang hubungan yang real, hubungan yang kamu mengerti aku mengerti kamu gitu, hubungan yang betul-betul memahami. Makanya kan kalimat pembahasannya juga ketika di tarbiyah itu, pelajaran hubungan hamba dan Rob itu disebut marifatullah gitu. Marifatullah, marifatun nas, mengenal manusia. Dan marifatullah itu kan bukan cuma sekedar mengetahui bahwa Tuhan itu Allah, Allah itu satu gitu. Itu sama seperti ketika eh, saya punya tetangga nih gitu ya. Tetangga saya namanya Bapak A gitu ya. Jadi saya mengenal Bapak A. Saya mengenal Bapak A. Ketika saya menyebut saya mengenal Bapak A, itu tuh sebenarnya saya tahu kalau itu Bapak A atau saya betul-betul mengenal. Kan kalau cuma namanya doang tuh bisa jadi saya cuma tahu doang, oh itu Bapak A. Tapi apakah saya tahu Bapak A ini sukanya makan apa? Apakah saya tahu Bapak A ini kalau pagi-pagi itu ngapain? Gitu. Apakah saya tahu Bapak A ini kalau misalnya jam 8 dia pergi kerja kemana? Nah, pengetahuan-pengetahuan ini akan melahirkan sikap-sikap yang berbeda juga. Gitu. Kalau saya cuma sekedar, oh itu Bapak A, ya saya bisa apa ya, bisa miskomunikasi nanti sama Bapak A. Saya bisa memberi suatu hadiah yang Bapak A itu nggak suka. Karena saya cuma sekedar tahu aja, oh itu Bapak A. Tapi kalau saya mengenal, saya bisa memberikan respon-respon komunikasi yang tepat. Nah, itulah di situ marifat. Gitu. Apakah saya jadi mikir, apakah saya sudah betul marifat kepada Allah, atau saya cuma baru tahu aja, oh itu Allah. Gitu. Kalau saya marifat, saya mengetahui, oh Allah tuh sukanya yang mana sih? Allah tuh nggak sukanya yang mana sih? Kapan-kapan aja sih Allah tuh sukanya. Nah, jadi saya pun bisa meresponnya tepat. Kan kalau saya cuma sekedar tahu, nanti saya bisa punya persepsi sendiri tentang Allah. Saya bisa bebas melakukan apapun yang sebenarnya Allah tuh nggak suka.
Nah, hubungan inilah yang disebut hubungan real. Hubungan yang Allah tuh nggak kelihatan, tapi bagaimana bisa membangun hubungan real. Nah, menariknya Ustadz Noman mengangkat hubungan real kepada Allah itu bisa termanifestasikan apabila kita senantiasa menjaga hubungan real dengan keluarga. Wah, itu keren banget sih. Gitu. Pembahasan ini. Arhamah, rahim gitu ya. Sesuatu yang berasal dari hubungan darah itu adalah lingkungan ring satu kita. Atau mungkin apa? Ring nol. Jadi lingkungan terdekat kita. Kalau misalnya teman-teman tahu nih ada tes DISC gitu ya, dominan influence steady, C-nya itu apa ya? Saya lupa. Jadi mengenal karakter gitu ya. Nanti ada hasil dari DISC itu ada mirror-mirror yang ditampilkan ketika kita bekerja seperti apa, ketika kita di bawah tekanan seperti apa, dan sikap real yang akhirnya muncul itu seperti apa. Kebetulan karena istri saya psikolog, saya ngobrol sama istri saya. DISC ini yang karakter yang dimunculkan ketiga itu kan kita tuh akan memunculkan karakter itu bisa jadi beda-beda. Kalau dalam tekanan seperti apa, agenda aktivitas kerja seperti apa, dan situasi yang lain seperti apa. Nah, istri saya mengatakan orang yang betul-betul tahu realnya kita kayak gimana itu adalah ring satu. Karena bisa jadi ketika kita ke lingkungan kerja kita punya topeng yang didesain untuk di situ karena emang apa fitnya begitu, coping strateginya begitu di lingkungan kerja. Tapi ketika di rumah, ya keluarga kita yang ibaratnya bisa ngelihat dia seperti bagaimana karena banyak beraktivitas bareng. Nah, Allah menggambarkan bagaimana membangun hubungan real kepada Allah itu dilatih, dibangun hubungannya juga ketika bersama keluarga. Nah, gini. Nah, Ustadz Noman mengangkat 3 faktor dalam membangun takwa kepada Allah yang pun ini bisa relate di dalam menjaga hubungan di dalam keluarga. Yang pertama adalah small deeds, yaitu hal-hal kecil. Perhatikanlah hal kecil. Banyak banget di dalam ayat Allah di mana Allah itu menjelaskan Allah itu menyukai amalan yang kecil tapi rutin. Allah menyukai amalan yang sedikit tapi terus daripada sekalinya banyak terus jarang nggak pernah lagi. Adapun agenda-agenda harian kita dimulai dari hal-hal yang kecil, contohnya doa misalnya. Ketika melakukan perjalanan, Allah itu memperhatikan small details. Kita keluar rumah, apa dulu nih yang dilangkahin? Kaki kanan dulu. Kan kebayang gitu kan, kayak apa sih ngatur-ngatur kaki kanan? Ini menggambarkan Allah itu mempengaruhi, memerhatikan hal yang kecil gitu. Di dalam membangun hubungan dengan hambanya. Jadi ketika keluar, oh ya Allah memberikan kaki kanan, saya kaki kanan dulu. Ketika mau naik motor atau naik mobil, eh, kita berdoa dulu. Gitu. Nanti ketika udah berangkat kerja gitu ya, begitu sampai, oh kita alhamdulillah dulu. Nanti ketemu orang apa? Jadi agenda harian kita itu dibangun dari hal-hal kecil. Mood kita akan terbangun dari hal-hal kecil. Kalau hal kecilnya ini tidak diperhatikan, bisa jadi akan merubah persepsi kita. Contoh ketika kita berangkat, kita berdoa dengan tidak berdoa. Atau ketika kita tidur, kita berdoa, mau tidur, dan tidak berdoa. Itu persepsi psikologis kita juga beda. Ketika kita makan, kita pakai tangan kanan atau tangan kiri, itu bisa membangun persepsi yang berbeda. Nah, small deeds ini dibangun supaya apa? Ketika kita memperhatikan hal kecil, di setiap momennya itu kita nggak ada kehilangan tuh momen lepas dari Allah bahasanya gitu. Jadi kita selalu mengingat, oh ya Allah sukanya begini. Oh ya Allah sukanya begini. Allah sukanya begini. Di sisi lain sama kayak dosa. Dosa itu yang perlu diwaspadai justru belum dulu kepada dosa-dosa besar. Karena mungkin kesempatan berbuat dosa besar itu sangat jarang. Contoh membunuh misalnya. Bisa jadi bahkan seseorang itu nggak kepikiran mau ngebunuh seseorang. Karena nggak punya kesempatan mungkin. Tapi yang perlu diperhatikan dosa-dosa kecil. Kalau dosa kecil keterusan, dia bisa jadi gede. Lama-lama karakter kita bisa berubah jadi karakter pendosa. Nah, hubungan kepada Allah yang perlu dibangun adalah small deeds-nya dulu. Itu yang pertama. Karena dengan kita merhatiin hal kecil, komunikasi kepada Allah itu akan terjaga. Nggak ada momen kita lupa. Jadi zikir kita itu zikirnya zikir Allah. Mengingatnya Allah. Kalau kata Ustadz Toman gitu sama kayak anak kita misalnya terbiasa hal-hal kecil di dalam waktu kosongnya itu banyaknya main game misalnya. Ketika dia bangun tidur juga di dalam mimpinya aja bahkan yang keingatan itu game-game di PS gitu. Jadi apa yang kita lakukan
secara kecil kalau terus itu sampai mimpi juga ke bawah. Jadi zikir si anak tuh PS gitu. Nah, yang pertama small business. Yang kedua finance, masalah keuangan. Jadi kalau kita lihat di surat An-Nisa ayat 1 ini, nanti ayat 2, ayat 3 ini juga ngomonginnya masalah keuangan, masalah membagi kepada yang berhak gitu. Nanti sampai masuk kepada bab warisan. Jadi Allah telah menegaskan beberapa hal terkait keuangan di dalam hidup kita. Bagaimana memperoleh keuangan secara halal, bagaimana menjauhi hal-hal yang haram, bagaimanapun Allah memerintahkan untuk menjalankan zakat, padahal dan zakat ini masuk kepada rukun Islam gitu ya. Bahkan zakat dulu baru puasa gitu. Habis itu ada infak. Jadi di ayat yang lain pun Allah mengatakan, contoh di surat At-Taubah ayat 20, orang-orang yang berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa. Berapa kali itu? Dengan anfus dan amwal. Harta, jiwa, anfus, amwal. Pola seperti itu yang sering banget diingatkan, karena nanti di akhirat juga yang akan dipertanggungjawabkan kaitan kepada anfus kita, jiwa kita, perbuatan kita, dan juga amwal kita, keuangan kita. Nanti hal ini pun akan berdampak ketika kita berhubungan dengan Allah, melakukan aktivitas spending, apakah kita memerhatikan aspek-aspek Allah di dalam spending ini, atau memang kita hanya memuaskan hawa nafsu kita aja. Kita hanya memenuhi apa yang kita inginkan saja, kita nggak peduli dengan hal-hal yang haram. Nah, terakhir yang ketiga itu adalah specific time. Allah di dalam memerintahkan kita sholat 5 waktu, ada waktu-waktu yang spesifik. Termasuk di dalam haji. Haji itu spesifik waktunya. Gitu. Sehingga akhirnya di dalam membangun aktivitas pada Allah, memang beda gitu. Ketika berdoa di sepertiga di 2/3 terakhir, di sepertiga terakhir, ataupun ketika di waktu yang lain, ada waktu-waktu spesifik. Nah, 3 faktor ini yang Ustadz Noman angkat bagaimana membangun hubungan kepada Allah. Small deed, keuangan, dan juga waktu-waktu yang spesifik. Nah, 3 hal ini pun yang nanti akan dikaitkan dengan keluarga gitu. Tapi itu akan dibahas belakangan. Nah, menarik ya di dunia kerja, profesi arsitektur, karena saya latar belakang arsitek, saya pengen angkat sedikit. Jadi di dunia profesi arsitektur, bagaimana kita bisa mampu merubah dari space itu jadi place. Apa tuh bedanya space dan place? Gitu. Space itu bisa kita sebut sebagai ruang yang tidak terdefinisi. Gitu. Kayak ruang mati. Ya tempat aja, tempat. Gitu. Ruang gitu. Dia bersifat abstrak, dia bebas gitu karena belum terdefinisi. Nah, space ini bagaimana dirubah menjadi place. Place itu adalah ketika space itu punya makna. Gitu. Tempat yang bukan hanya sekedar ruang kosong, tapi dipahami, teridentifikasi, dan juga jadi jelas fungsinya. Nah, aktivitas arsitektur sebenarnya begitu, merubah space menjadi place. Jadi kalau ada gambar taman nih gitu ya, taman ini akan menjadi space. Tapi ketika dia punya elemen-elemen tertentu, ada kursi, ada apa, bahkan ada kegiatan di sana, dia bisa menjadi place, dan place ini beda-beda tiap orang gitu. Orang bisa berpersepsi bahwa itu adalah city park gitu kan definisinya. Oh, itu adalah resting place, tempat saya istirahat. Oh, itu leisure space, tempat saya nyantai-nyantai atau berduaan bawa keluarga sama istri gitu kan. Nah, aktivitas arsitektur begitu, bagaimana merubah sesuatu yang tidak makna menjadi punya makna. Sesuatu yang menjadi space dan dia jadi place. Nah, pemaknaan dan fasilitas dalam satu tempat akan bisa membuat realitas tempat itu bisa berbeda. Jadi ketika pemaknaan dan fungsi-fungsi itu diadakan di suatu tempat, nanti realitas kegiatannya juga jadi berbeda. Sebagai contoh nih, ketika Pak Ridwan Kamil itu kan pernah menjadi wali kota Bandung. Background-nya beliau dari arsitektur juga. Jadi hal yang pertama dilakukan di dalam pembenahan kota Bandung itu berangkat itu dari teori-teori urbanism. Jadi salah satu teori yang terkenal di dalam teori urbanism itu adalah kota yang hidup adalah kota yang memiliki definitif ruang publik yang hidup gitu. Jadi masyarakat itu bisa berpartisipasi di dalam kota apabila dia diberi ruang untuk berkegiatan. Makanya yang dilakukan oleh Pak Ridwan itu adalah mengaktifkan ruang-ruang publik. Mengaktifkan ruang-ruang publik ini agar masyarakat punya tempat untuk berkumpul gitu, dihidupkan, diberi makna gitu masyarakat dalam beraktivitas.
Nah, ruang publik yang didefinitifkan itu adalah taman-tamannya. Waktu itu programnya seperti itu. Jadi bagaimana taman-taman yang sebelumnya masih terasa seperti space, taman itu dirubah menjadi place. Gitu. Taman-taman yang tidak memiliki makna, bagaimana bisa memiliki makna agar saling terjadi pemaknaan, agar bisa menjadi hidup. Dan akhirnya ya kotanya jadi lebih berpartisipasi masyarakatnya karena ruang-ruang publiknya hidup. Nah, masuk kepada bahasan ini terkait space dan place. Di dalam membuat space menjadi place, kayak rumah kita kan awalnya tanah kosong itu space kan, kemudian dibangun rumah jadi place. Untuk membangun space dan place itu dibuat grafik seperti inilah, ini di dalam bahasan manajemen project gitu. Jadi ada 3 hal yang menurut saya pun mirip sama apa yang dibahas Ustadz Noman. Jadi di dalam perencanaan project gitu ya, untuk merubah space menjadi place, ini kan kita lihat nih ada jenis pekerjaan, ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, ada pondasi, ini aktivitas-aktivitasnya ya. Nah, aktivitas-aktivitas ini saya sebut sebagai small bits gitu, detail pekerjaan gitu. Jadi di dalam merubah dari space menjadi place harus jelas dulu nih apa yang mau kita, kegiatannya mau ada apa aja. Oh, mau nanam tanaman gitu. Oh, mau menggali pondasi. Oh, mau memberi kerikil-kerikil. Kalau nanti mau bikin rumah, oh ada plesteran dinding. Jadi kita perjelas dulu detail small-nya apa aja. Nah, aktivitas tiap detail small ini pastinya punya biaya, gitu kan? Dan biaya ini nanti akan diproyeksikan di dalam pengerjaannya. Kita mau berapa bulan nih berubah space jadi place. Nah, di grafik ini ada bulan Januari, Februari, Maret, April gitu. Dan seterusnya sampai Desember. Dan ternyata elemen-elemen yang hadir di manajemen proyek itu adalah 3 elemen yang diangkat oleh Ustadz Noman, yaitu adalah small leads-nya, pekerjaannya apa, ada biaya dari pekerjaan itu, dan ada waktu pengerjaannya. Karena begini teman-teman, ketika kita membuat small leads detail pekerjaan di dalam suatu pekerjaan konstruksi, itu waktunya beda-beda. Jadi genteng itu tidak dipasang pertama kali, genteng itu akan dipasang ketika struktur-struktur tiang itu sudah ada. Gitu. Dan rangka atapnya sudah ada. Dan struktur tiang itu tidak akan dipasang kalau pondasinya belum ada. Nah, jadi setiap kegiatan pun akan spesifik diadakan tergantung dari pekerjaan apa yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Mirip-mirip kayak kerjaan di proyek pada umumnya lah. Nah, jadi yang pertama itu kita bikin pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan ini pembongkaran, pemberesan. Estimasinya itu 42 juta. Nah, 42 juta ini dilaksanakannya pun bisa jadi tidak dalam satu waktu karena banyak yang harus diberesin. Akhirnya diplotting, dikerjakan di dalam 4 bulan, Januari, Februari, Maret, dan April. Dan Januari, Februari, Maret, dan April ini dibuat bobotnya sama. Gitu. Kurang lebih 3,4%, 3,4%. Jadi di setiap bulannya itu pun didefinitifkan berapa persen sih persiapan itu harus dilakukan gitu. Supaya dia bisa terbagi-bagi ke 4 bulan. Nanti lanjut, kalau pemberesan di bulan Januari sudah selesai, oh baru nih kita bisa mengerjakan pekerjaan tanah. Nah, bobot 13,6% ini itu adalah estimasi daripada seluruh pekerjaan. Kan total pekerjaan kalau sudah selesai itu 100%. Nah, 100% ini kemudian dibagi-bagi sehingga pekerjaan persiapan itu kurang lebih memakan 13%. Nah, 13% ini ditotalkan itu 42 juta. Nah, di dalam setiap bulan dari Januari sampai April itu dibagi 13% dibagi 4, jadi 3,4, 3,4, 3,4, 3,4. Jadi tinggal akhirnya dibiayai. Kan bulan Januari ini pekerjaan persiapan 3,4% itu kan butuh biaya. Ya udah nanti tinggal 3,4% dari 42 juta. Jadi biaya itu pun ketika butuh nih total pembiayaan 308 juta, 308 juta itu kan nggak dikeluarin di awal. Itu berdasarkan progres pembangunan. Oh, kalau bikin pondasi dulu, ya biayanya segini dulu. Kalau bikin tiang, ya nanti biaya segini. Nah, sehingga akhirnya betul lah, di dalam merubah space menjadi place, itu butuh 3 elemen ini. Gitu. Menarik ketika kita balik lagi kepada masalah keluarga. Takwa kepada Allah dan keluarga. Sama sebenarnya. Untuk merubah space menjadi place, merubah hubungan yang awalnya kosong menjadi hubungan yang penuh makna, kita harus memperhatikan hal-hal kecil. Gitu. Dan juga bagaimana aktivitas uang yang mengalir di sana. Dan juga bagaimana waktu itu dihabiskan. Ketika kita berbicara takwa kepada Allah, apa amalan-amalan yang mau dilakukan? Dan dosa-dosa apa yang bisa dihindari? Berbicara finance, bagaimana terpastikan bahwa uang itu jelas halal, zakatnya dilakukan.
infaknya dilakukan. Dan secara spesifik time, ibadah-ibadah yang waktu sudah jelas pun dilakukan. Nah, begitupun dengan keluarga. Apa hal-hal kecil yang disukai itu dibenci keluarga. Karena gini, seringkali gitu, kita itu eh, baru gitu ya, misalnya ibu kita gitu ngelihat kita, kamu nih gitu. Kan hal kecil tuh gitu. Tapi itu dimaknai anak bisa berjuta makna itu. Wah gitu. Ataupun ketika suami istri gitu. Ketika istrinya cuma menghela napas bahkan, gitu. Atau bahkan suami menghela napas, wah istri imajinasi udah kemana-mana tuh. Berarti kan suami harus tahu, oh istri saya itu nggak suka kalau saya menghela napas di momen-momen tertentu gitu. Jadi ya perhatikan hal itu. Karena biasanya pertengkaran hebat itu bukan langsung kepada hal-hal yang hebat, tapi hal-hal yang kecil tidak diperhatikan. Istri komplain, aduh suami saya itu kalau naro baju suka sembarangan, kos kaki nggak ditaruh di tempatnya, berantakan di rumah. Kan itu hal sepele, hal kecil gitu. Tapi suami cuek aja. Nah, ya biasa. Atau misalnya seorang anak remaja gitu ya. Kalau orang tua bisa jadi cuma sederhana nanya, gimana PR kamu gitu. Gimana tugas kamu? Tapi mungkin karena PR itu sangat sulit bagi si anak, hal itu sulit untuk dijawab gitu. Atau bukan PR lah. Bagaimana skripsi kamu? Misalnya ditanya. Seorang ibu nanya anaknya. Nah, menjawab bagaimana skripsi kamu itu bisa panjang penjelasannya. Bahkan jadi si anak malah jadi marah gitu. Mama nanya-nanya skripsi mulu gitu. Wah. Atau ketika acara keluarga tuh, gimana jodohnya udah ketemu belum? Gimana udah punya anak belum? Gitu. Itu pertanyaan sepele. Tapi bisa, jadi nggak asik banget hubungan. Nah, itu menjadi gambaran bahwa hal-hal kecil dalam rumah tangga itu harus diperhatikan. Sebagaimana kita memperhatikan hal-hal kecil kita dengan Allah. Dan yang kedua berbicara masalah keuangan. Apakah suami istri ini sudah cukup terbuka masalah keuangan? Jangan sampai ada pembiayaan-pembiayaan yang tidak terkonfirmasi bisa membuat konflik. Atau bahkan karena ada wasiat-wasiat yang belum jelas, seorang bapak yang mencari uang begitu kerja keras demi keluarga, ketika bapaknya nggak ada, itu konflik rumah tangga gara-gara warisan. Gitu. Jadi kebayang nggak, uang yang terkumpul selama ini cuma menjadi konflik di tengah keluarga gara-gara warisan. Kan menjadi nggak berkah keuangannya. Gitu. Sampai dulu keluarga yang biasa berpeluk-pelukan gitu ya, ketika Ramadan saling cium tangan, suatu saat sudah berubah jadi di ruang sidang dan pengadilan. Karena si kakak gitu ya menuntut si adik karena memakan warisan sendiri atau seperti apa. Bro, suasana rumah bisa sangat berubah. Begitupun masalah makanan yang dibeli dari uang haram ataupun uang halal. Jika seorang bapak membiarkan rezeki-rezeki haram itu masuk kepada lingkungan keluarga, kira-kira aktivitas seperti apa yang timbul di rumah. Dan terakhir, terkait dengan waktu yang dihabiskan. Mungkin keluarga yang sudah kerja gitu ya, biasanya kan sibuk tuh ya, Monday to Friday, jadi nggak punya waktu sama anak gitu. Ngelihat anak pas matahari baru terbit gitu ya, pulang matahari udah terbenam, jadi anaknya nggak kelihatan, masih gelap. Nah, ketika Sabtu Minggu mau nggak spending quality time together gitu kan? Kan ketika malam minggu itu adalah waktu berkumpul bersama keluarga gitu, bukan waktunya malah bikin khawatir keluarga. Kan kelayapan kemana-mana keluarga khawatir. Nah, jadi quality time itu memang perlu dibangun dan diagendakan bahasanya dari Ustaz. Bagaimana kita suami istri memang mengagendakan Sabtu Minggu kemana, atau ketika pagi hari seperti apa agendanya, ketika malam hari agendanya seperti apa. Nah, tiga hal ini akan menjadi saling korelasi satu sama lain. Ketika seseorang memerhatikan tiga hal ini kepada Allah, bagaimanapun dia mengimplementasikan itu kepada keluarganya. Saya kira ketakwaan kepada Allah dan memelihara hubungan dengan keluarga itu menjadi satu aktivitas yang saling terjaga. Gitu. Karena apa? Agenda besarnya itu adalah tadi, rumah itu, keluarga itu bukan hanya sekedar menjadi tempat saling mencintai seperti drama Korea gitu. Tapi bagaimana melahirkan rijal dan nisa yang banyak untuk membangun peradaban. Karena ini tugas yang cukup berat, adanya keluarga ini menjadi seperti media pelatihan ya, untuk bisa terus menjaga ketakwaan kita kepada Allah, dan kemudian kita implementasikannya dengan menjaga hubungan di dalam keluarga. Kurang lebih
pokok-pokoknya seperti itu sih. Saya pikir yang nantinya detailnya rekan-rekan bisa nonton secara full ceramahnya. Linknya sudah saya sediakan. Sehingga akhirnya dengan 3 hal ini, semoga kita semua menjadi keluarga yang bertakwa kepada Allah dan bisa menjaga keharmonisan, sehingga akhirnya melahirkan rijal-rijal dan nisa-nisa yang berperan dalam masyarakat, sehingga keluarga kita itu bisa menjadi usroh, keluarga yang toib, warobun gofur, yang Allah ridho memberikan keberkahan. Pembahasan dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, ini mencerahkan ya. Insya Allah, ini mantap sekali. Ini Bang Riki, saya malah jadi teringat kemarin nih Bang Riki. Ini tadi Bang Riki di awal kan sangat menggugah ya, ketika Bang Riki bilang apa namanya. Jadi ini kan hubungan antara ketakwaan kepada Allah dengan mindfulness terhadap keluarga gitu kan. Itu kemarin tuh saya ini Bang Riki nganterin salah satu putra saya ikut Olimpiade math gitu. Terus ada waktu di mana saya menunggu, terus saya tuh pernah beli kursi lipat gitu. Kursi lipat itu kalau lagi nunggu istri, kalau lagi nemenin istri terus harus nunggu, terus di sekitar parkiran nggak ada tempat duduk gitu, bisa ngeluarin kursi lipat itu untuk duduk, baca Quran, kayak jawab email kayak dan sebagainya. Pokoknya manfaat lah. Nah itu kemarin waktu saya nganter putra saya itu, terus saya kok kayaknya asik nih kalau berbagi cerita sama bapak security yang lagi nunggu di pojokan gitu. Nah itu saya ambil kursi lipat itu, saya deketin beliau gitu, terus akhirnya ngobrol lah sama security itu. Nah ini cerita kemarin nih, baru kemarin, benar-benar kemarin, itu ada relate-nya sama yang Kang Riki bahas, terkait ketakwaan sama Allah dengan mindfulness terhadap keluarga. Jadi singkat cerita ini pokoknya Bapak security dulunya itu pernah jadi seorang pelaut. Masa mudanya itu ya jadi menimba pendidikan, terus akhirnya dapat sertifikat macam-macam, dia ahli mesin. Kalau Kang Riki kan arsitektur ya. Kalau yang kemarin saya ajak bicara ini, dia ahli mesin, terus menguasai mesin, terus mesin kapal terutama. Terus akhirnya jadilah pelaut selama puluhan tahun. Dan saking asiknya melaut itu sampai menikah pun juga harus diingetin oleh keluarganya gitu. Akhirnya menikah di usia 39. Nah, sampai di usia 39 pun itu beliau tentunya masih berprofesi sebagai pelaut ya, setelah puluhan tahun itu, jadi tetap menjalankan profesinya. Dan dia juga cerita banyak, jadi profesi pelaut itu juga pasti godaannya banyak, makanannya enak-enak, dan macam-macamnya juga enak-enak. Gitu. Dan itu untuk laki-laki sangat harus menjaga diri, terutama kalau ingin menjaga ketakwaan gitu kan. Nah itu akhirnya beliau juga bercerita bahwa beliau punya 4 anak. Anak pertamanya itu pas dia nggak dapat cuti, jadi kan dia ke Eropa Timur lah, terus ke mana daratan Cina itu kan, ke negeri-negeri di Asia dan sebagainya. Terus ketika mau cuti untuk hadir di sisi istrinya di kelahiran anak pertama itu nggak kesampaian. Jadi anak pertamanya itu lahir tanpa dia di sisinya, tanpa beliau ada di sisi putra pertamanya itu. Nah sampai di suatu titik di mana beliau berpikir bahwa apalagi istrinya tadi Kang Riki sangat banyak membahas tentang bahasa-bahasa verbal maupun non-verbal yang kita harus pahami, kita harus sadari. Kalau istri kita nggak suka yang ini, ya kita harus menjaga gitu kan. Atau sebaliknya, suami nggak suka yang ini, sang istri harus menjaga gitu kan. Nah beliau ini akhirnya paham bahwa istri beliau itu beda dengan istri teman-teman yang dia ada di kapal. Jadi yang teman-teman yang ada dia di kapal itu bisa ditinggal dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi istri beliau itu akhirnya beliau menyadari ini nggak bisa, bahkan sehari pisah pun nggak bisa. Jadi harus selalu ada di samping beliau. Jadi akhirnya ya terjadilah sacrifice itu.
beliau mengorbankan seluruhnya, terus memutuskan untuk mencari pekerjaan yang bisa setiap hari ada di sisi atau di samping istrinya. Sampai akhirnya jadi security itu salah satunya. Jadi ini sangat saya juga mencoba masuk ke kehidupan Bapak security yang saya ajak bicara kemarin itu. Nggak mudah ya, ketika memang itu profesinya, terus teman-temannya seperti itu, ya maksudnya memiliki keluarga, ada juga yang temannya itu yang dapat istri orang Amsterdam gitu, orang Nederland ada juga. Sampai pernah kata beliau suatu karena jadi pengusaha, karena beliau di bidang mesin, terus temannya itu yang dapat istri orang Belanda itu dia chef di kapal. Pernah dia dikirimi satu makanan itu dua ember besar, sampai akhirnya dibagi-bagikan ke tetangganya karena kan ya nggak mungkin habis. Jadi tapi beliau menyadari dan teman-temannya juga tahu bahwa memang ini kita harus berpisah dengan teman kita yang satu ini, karena teman kita yang satu ini istrinya memang nggak bisa ditinggal dalam tempo yang lama. Jadi ini menurut saya juga satu bentuk ketakwaan ketika saya juga mengenal dari diskusi dengan beliau itu mindfulness beliau terhadap Allah itu seperti apa gitu, sehingga beliau juga beberapa kali juga menyinggung hal itu, sehingga itulah yang akhirnya juga membuat dia memantapkan niatnya untuk ya sudah berhenti dari profesi yang sebenarnya dia sukai, tapi mengalah dengan keluarga yang memang kenyataannya seperti itu. Jadi itu yang dia pilih. Jadi itu jadi Kang Riki ini berhasil menginspirasi saya untuk mengingat kejadian yang kemarin saya alami. Sesuatu yang di luar rencana saya juga, karena saya tidak ada rencana untuk ngobrol dengan beliau itu. Saya kira kita juga ada contoh-contoh, teman-teman masing-masing di keluarga masing-masing, baik sebagai suami istri maupun keluarga, sebagai seorang anak maupun sebagai seorang ayah atau ibu, mungkin juga ada contoh-contoh. Atau mungkin ada mau share juga ke kita semua terkait ayat surat An-Nisa ayat 1 ini. Kita persilakan. Silakan teman-teman, atau pertanyaan ya yang mau diajukan ke Kang Riki, silakan untuk diajukan. Bisa di kolom chat atau bisa di open mic juga bisa. Mungkin kita lihat dulu di kolom chat. Ini sudah ada komen ya dari Mbak Fatimah. Masya Allah, jadi ingat kisah Umar radhiyallahu an yang mau menunjuk seseorang untuk jadi seorang gubernur, nggak jadi ditunjuk karena orang tersebut tidak dekat dengan keluarganya. Ini Masya Allah, erat betul kaitannya dengan dekat dengan Allah dan hubungan keluarga yang baik. Jazakallahu khair. Remindernya Mas Riki. Itu dari Mbak Fatimah. Terus dari Mbak Siti, bagaimana cara mengontrol tontonan handphone anak, terutama untuk anak laki-laki, supaya tidak menonton konten tidak layak atau addicted ke konten-konten yang tidak layak, misalkan pornografi. Ini silakan nih Kang Riki. Pertanyaan dari Mbak Siti terkait cara mengontrol tontonan handphone dari anak. Enggak, Kang? Iya, terima kasih Pak Heru atas pengawalannya untuk sesi diskusi, dan masuk kepada sesi tanya jawab terkait pertanyaan Mbak Siti ya. Ini mungkin jatuhnya ini ya, ranah parenting ya, bagaimana orang tua kemudian bisa mengontrol anaknya. Buat saya pribadi, sebenarnya saya juga masih struggle sih di dalam hal ini. Jadi pertanyaan Mbak Siti ini pertanyaan saya juga gitu, pertanyaan saya pribadi. Karena pertanyaan ini saya tanyain. Jadi waktu itu ada acara parenting lah gitu ya. Kemudian pembicaranya itu psikolog. Saya sama istri saya ikut acara tersebut dan kita nanya gitu terkait penggunaan HP. Karena memang dari pembahasan materi itu, psikolog itu tidak menyarankan anak itu banyak menghabiskan waktunya itu di HP, apalagi ketika masa golden age-nya, perkembangan pas zaman kecilnya. Karena nanti perilaku-perilakunya itu jadi tidak bisa
bahasanya itu real. Real itu dalam arti begini, kan apa yang dilihat di video itu kan aktivitasnya cepat ya gitu. Video itu kan cepat gitu, gerakan-gerakannya cepat. Dan ketika apalagi kayak metode kayak YouTube gitu, kalau video ini udah selesai, nanti gampang akses video yang lain gitu. Nah, aktivitas seperti itu membuat anak itu jadi menangkap sesuatu itu kecepatan lah bahasanya itu. Gitu. Terlalu cepat daripada yang seharusnya dia bisa terima. Gitu. Akhirnya nanti si anak jadi mudah bosan gitu ketika menghadapi situasi-situasi real gitu. Jadi apalagi nanti efeknya bisa jadi tantrum, jadi ngamuk gitu. Di era teknologi saat ini sangat memungkinkan, sangat sulit lah jatuhnya, sulit menjauhi anak dari gadget. Sulit lah gitu, karena kita juga biasanya kalau misalnya kangen sama orang tua gitu, misalnya orang tua kita pengen ketemu cucunya, kan video call juga, itu kan video call kan gadget juga. Kalaupun kita nggak kasih YouTube ke anak kita, minimal dia video call sama kakek neneknya. Jadi interaksi anak dengan gadget itu sesuatu yang tidak bisa dihindari di era modern hari ini. Nah, dari psikolog itu kemudian nanti memang kepada anak itu supaya anak tidak terus-terusan memang harus dibuat suatu aturan. Akhirnya yang mengikat hubungan anak, orang tua dan gadget itu adalah aturan yang dibuat oleh orang tua, kesepakatan-kesepakatan yang dibangun. Misalnya hanya boleh menonton di jam segini, hanya boleh menonton sekian jam atau seperti apa. Rules itu yang perlu dibangun untuk melatih hubungan si anak dengan gadget. Mungkin nanti rekan-rekan juga, bapak-bapak juga, ibu-ibu di sini bisa share juga ya pengalamannya seperti apa. Karena ini yang saya tangkap dari penjelasan psikolog di acara tersebut. Karena kalau buat saya pribadi, anak saya masih kecil banget, belum masuk kepada tahap dia terlihat kecanduan gitu. Jadi saya sekarang di tahap yang sedang membatasi gitu ya dia untuk bisa menggunakan teknologi handphone di momen-momen tertentu. Nah, mungkin nanti bapak-bapak atau ibu-ibu bisa cerita juga bagaimana tuh dari aktivitas membatasi kira-kira tumbuh kembangnya, ada yang jadi ngamuk, ada yang jadi seperti apa atau bagaimana. Nah, kalau yang saya tangkap, solusinya adalah membuat kesepakatan-kesepakatan dan harus tegas di kesepakatan tersebut, dan yang paling penting adalah konsistensi. Jadi orang tua pun harus konsisten menunjukkan pelaksanaan aturan-aturan tersebut untuk dilaksanakan. Dan jangan membohongi anak tuh misalnya kayak nanti kamu kalau nurut saya kasih hadiah ini, atau pas anaknya nurut minta hadiah, katanya hadiahnya nggak ada, bohong-bohongan gitu. Nah, baiknya konsisten saja dengan aturan-aturan. Nah, kalau misalnya ke depannya itu ya masalah addicted konten pornografi ya, dan ini udah masuk kepada spesifik ya, jadi interaksi dengan gadget. Nah, konten gadgetnya itu adalah pornografi. Nah, ini memang ini serius banget sih, ini masalah dilema sekali sih gitu. Hari ini ya, dulu di zaman era dulu tuh pas zaman saya tuh konten-konten begini tuh pas ada tuh pas SMP lah. SMP tuh udah ada tuh waktu zaman Nokia yang udah ada Nokia Symbian tuh. SMA SMP SMA lah gitu udah mulai muncul, atau di warnet. Nah, kalau sekarang kan udah masuk ke di dalam gadgetnya sendiri karena gadgetnya udah canggih ya. Jujur kalau misalnya konten pornografi ya terhadap anak, memang akhirnya sex education ya, penjelasan secara terbuka. Karena yang waktu itu saya tangkap, kalau orang tua tidak mau terbuka masalah seksualitas, sedangkan ini adalah hal yang pasti dialami fase kembangnya di dalam pertumbuhan seorang anak, ya dia akan nyari di tempat yang lain. Kalau orang tua tidak memberi penjelasan, dia akan nyari di tempat yang lain, dan kebanyakan mungkin dia nyari dari temannya atau dari tontonan-tontonan yang tidak bertanggung jawab. Kalau saya sejujurnya dulu di keluarga saya agak jarang nih ngebahas-bahas kayak gini karena seperti dianggap tabu gitu. Saya juga justru di dalam perkembangannya agak kebingungan sih. Nah, memang diajarkan untuk memberikan edukasi-edukasi yang memang disesuaikan dengan usianya. Jadi anak-anak tuh betul-betul dijelaskan ini baik, ini tidak baik gitu. Jadi jangan terlalu banyak ruang abu-abunya. Jujur dulu ketika saya mengenal dunia pornografi di handphone itu tuh saya abu-abu gitu terhadap hal ini tuh. Dari pengalaman ya dulu zaman kecil. Abu-abu tuh kayak apa ya? Ini tuh sebenarnya boleh atau enggak itu nggak ngerti gitu. Ya mungkin ada edukasi-edukasi lebih awal yang proporsional ya. Dan selanjutnya memang perlu ada aturan-aturan yang dibatasi. Kayak contoh misalnya bagaimana
Kalau zaman dulu saya sih, orang tua saya menerapkan komputer itu tidak ada di kamar. Jadi komputer itu ditaruh di ruang tengah, di ruang keluarga, supaya aktivitas anak dipantau. Nah, mungkin kalau metode-metode yang seperti apa penghalangan kepada konten-konten dewasa, nanti teknisnya bisa berbagai macam ya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini tuh bisa sharing juga bagaimana metodenya, karena menurut saya penting banget ya. Nah, mungkin begitu yang saya bisa jawab dari pertanyaan Mbak Siti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini gampang susah ya. Jadi kalau pengalaman saya sendiri ke anak saya, terutama karena yang satu itu suka tantangan, yang satu suka main game. Yang suka tantangan itu sampai sekolahnya pun ketika lulus SD gitu di apa tawarin kita aja lah ya, kita survei ke lokasi-lokasi SMP alternatif ya, sampai ke yang lanjutan di pesantren, terus SMP ini, SMP Anu gitu kan, yang sekolah global macam-macam gitu kan. Akhirnya milihnya yang di institusi yang masih berbau pesantren, dan ketika kita tanya kenapa yang dipilih itu, karena belum tentu diterima, ya, karena memang dia suka tantangan. Jadi kalau melanjutkan ke sekolah yang sudah pasti diterima, itu dia nggak ada tantangan. Jadi dari dia sendiri memang ingin membuktikan bahwa dia bisa masuk ke sekolah itu. Belum tentu bisa masuk sih. Jadi dan itu ngambil yang yang bilingual ya, bahasa Indonesia, di deliver dalam 2 bahasa. Tapi yang satu ini main game. Tapi pada saat itu justru gini, saya pernah dengar satu momen ya. Jika anakmu suka main game, kamu ikut main game sama dia. Gitu. Jadi waktu itu saya justru gamenya apa sih waktu itu, saya masih ingat persis tuh, Soccer League ya. Jadi juga namanya tuh Soccer League, dia mau suka bola ya. Suka bola dalam arti secara fisik, main bola, main futsal dan sebagainya. Saya juga suka main game bola di gadgetnya. Jadi saya main dengan dia, kadang kita mainnya dia selesaiin gitu, bisa cetak berapa gol, terus habis itu saya gitu, saya bisa berapa gol gitu kan. Atau separuh-separuh ya, first half babak pertama dia yang main, terus second half itu babak kedua saya yang main. Dan saya benar-benar belajar juga karena kan belum lihai, belum canggih ya. Jadi harus belajar, terus ternyata bisa makin meningkat gamenya gitu, makin bisa bisa menambah skill gitu, bisa menambah dribblingnya, menambah skill nanduknya, menambah skill defense-nya dan sebagainya. Itu menarik sekali. Dan saya juga ingat salah satu ulama yang pernah disindir atau mungkin agak dilecehkan oleh ulama yang lain karena memberi fasilitas ke hal-hal yang seperti itu kepada anaknya. Walaupun ternyata itu menjadi benar. Ya, jadi artinya gini, artinya bahwa anak kita lebih bagus bermain bersama kita, masuk main game ya, selama itu masih yang positif gitu ya, atau masih yang tidak bukan konten negatif itu, lebih mending, lebih baik bersama kita, orang tuanya, daripada dia justru bermain itu bersama temannya yang mungkin tidak satu iman dengan kita, mungkin orang yang fasik dan sebagainya, sehingga dia merasa berutang budi dengan orang itu karena diajari main game oleh orang itu, lalu diajarin yang lain yang kurang baik juga mudah gitu, oleh orang itu. Maka kan lebih baik atau lebih afdol kalau mainnya sama kita. Terus lalu ya dalam hal-hal tertentu terkait pelajaran, terkait hal yang baik, yang positif, bisa kita arahkan juga gitu. Karena sudah at home dulu dengan kita gitu. Sudah enjoy dulu bermain bersama kita. Nah, terus ada satu periode itu kan main di gadget ya. Tapi tidak pegang HP. Waktu itu saya masih ingat anak saya waktu SD itu tidak pegang HP, sehingga memang akhirnya cukup ada hubungannya dengan prestasi, berbanding lurus dengan prestasi. Terus
juga akhirnya NEM-nya tertinggi lah, terus dapat penghargaan dari bukan kepala sekolah tapi pemilik sekolah ya. Jadi sampai namanya disebut oleh pemilik sekolah. Jadi siapa yang namanya ini itu kan, terus akhirnya berdiri. Jadi itu satu kebanggaan tersendiri. Pernah juga ikut bimbel gitu, terus karena di sekolah ranking 1 di bimbel itu ada beasiswa juga, jadi dapat duit juga, terus namanya tahu-tahu di spanduk. Jadi ketika saya dengan istri lagi jalan-jalan gitu, terus melihat suatu spanduk, ada nama anak saya. Loh, ini anak kita harus berhenti dulu kan, biasanya kan ini ya difoto dulu gitu. Karena ya, ternyata itu karena keberhasilannya apa di ranking 1 di sekolahnya. Tapi ketika di SMP, karena pas pandemi juga, jadi ini juga barokah dalam tanda kutip ya, barokahnya pandemi itu. Jadi anak saya jadi punya gadget karena harus belajarnya melalui gadget. Nah, disitulah kemudian akhirnya beda dengan yang di SD, karena di SD hanya untuk main game, yang soccer tadi itu. Terus yang di SMP itu mungkin ada game yang lain gitu yang mungkin lebih adiktif itu, sehingga akhirnya agak turun prestasinya. Padahal sebelumnya itu sempat jadi model ya, artinya gini, itu membuat air mata saya sempat menetes ya, karena ada orang tua itu yang anaknya putri, tapi ketika diminta untuk tidak main oleh orang tuanya itu nggak mau, sampai akhirnya si anak itu yang cewek tadi itu tahu bahwa anak saya yang cowok itu tidak pegang HP. Nah saat itu yang si anak cewek tadi itu memutuskan kalau dia cowok aja bisa nggak pegang HP, maka aku juga bisa. Jadi dia menyerahkan HP-nya ke mamahnya dengan ikhlas gitu, karena melihat contoh yang diberikan oleh anak saya. Nah itu sebelum pandemi. Nah tapi setelah pandemi itu karena belajarannya harus online. Nah ini mulai muncul problem, jadi mulai muncul kesukaan terhadap game dan sebagainya. Dan itu memang akhirnya saya juga ya, saya kira saya sependapat dengan Kang Riki juga bahwa pendampingan itu juga perlu harus sekali cek, ngobrol dan cek juga gitu kan, supaya juga terkontrol gitu. Tapi juga tidak terlalu karena pengekangan yang berlebihan justru bisa membuat hubungan tadi, relationship antara kita dengan anak juga bisa terganggu. Memang ini ada seninya, mesti diatur sedemikian rupa sehingga tidak merenggangkan hubungan, tapi juga tetap memastikan juga tetap terkontrol dan tidak melenceng yang tidak kita inginkan. Mungkin kalau ada teman-teman lain yang mau berbagi cerita soal hal ini, ya, ditanyakan Mbak Siti, silakan. Mungkin Bu Hafni atau Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Hafni. Ya, singkat aja, cuman ini luar biasa, baru dengar karena baru selesai membangun gedung juga ya, 3 lantai itu, terbayang nggak terpikir from space to place gitu ya. Itu dalam The Art of Parenting, saya merasa kita sering lupa bahwa ini imajinasi aja dari punya anak laki-laki 3 ya, yang memang waktu mereka kecil itu memang belum zaman HP, tetapi mulai dari Nintendo, Super Nintendo, terus apa dua macam-macam lah, kita ibunya nggak ngerti tapi sama bapaknya dibelikan aneka-aneka game yang itu gitu, yang yang cocok untuk anak laki-laki gitu. Tapi alhamdulillah, berkait pertanyaan Mbak Siti tadi juga, alhamdulillah mereka tidak tertarik yang menghabiskan waktu, menghabiskan waktu itu iya. Tapi tidak tertarik untuk hal-hal orang dewasa yang dikhawatirkan tadi itu, misalnya pornografi yang gitu-gitu, enggak gitu. Malah waktu zaman saya masih zaman dulu itu mereka kecil-kecil itu, 25 tahun lalu gitu misalnya, itu suka nonton drama atau apaan yang ditonton itu katanya gitu. Karena mereka udah seperti Mas Riki bilang tadi, udah membahas yang ini, yang Street Fighter lah, yang inilah, macam-macam lah judulnya. Nah, tapi ada satu yang menarik,
Jadi tidak semua game-game itu, tapi kalau di HP ini kan memang bahaya, mereka nggak ini ya. Kalau dulu itu kan mereka main di apa, kalau main Nintendo di ruangan yang ini, kalau main yang apa di ruangan adiknya misalnya gitu. Jadi kita bisa masuk-masuk lihat gitu. Tapi ada satu yang bagus itu Harvest Moon gitu. Terus mereka juga bisa berkata, aku mau menikah nih kurang apa gitu kan cerita di Harvest Moon itu seperti itu. Aku harus tanam bayam, aku harus tanam apa misalnya gitu kan, mau panen nih gitu kan. Karena nanti bulan ini apa, ini sapi harus apa, malah bagus gitu ya. Jadi bukan membelain anak-anak main game ya, tetapi kenyataannya begitu. Anak laki-laki nggak bisa di ini. Ada keponakan saya itu sangat strict. Anak-anak ini masukkan sekolah Hafiz, dia ibunya kan yang keponakan saya dokter spesialis kandungan, suaminya juga religius banget gitu kan. Terus apa namanya? Tadinya di rumahnya itu nggak ada TV yang besar gitu kan. Padahal keluarga mampu lah gitu ya kan, nggak ada. Sih bilang, wah ini luar biasa. Tapi sekarang karena ikut tutor juga sama anak saya di online gitu, mereka mesnya sainsnya itu apa, nah saya cerita, Mam sekarang itu si ini nih udah main game sekarang, udah papinya udah belikan game. Oh ya that's good gitu. Karena nanti kalau terlalu seperti Pak Heru bilang tadi, kalau semuanya diputus nanti mereka main di rumah temannya. Atau zaman dulu, zaman anak saya kecil itu teman-temannya dia main di warteg gitu. Bukan warteg, apa namanya, warung telekomunikasi itu, wartel ya, di wartel ada di game-game itu yang tempatnya kotor atau apa gitu ya kan, itu aja. Nah, terus dan itu malah membuka imajinasi mereka gitu ya kan. Nah, sebelum game-game itu sebenarnya ya mulai dari orang tuanya, dari ayahnya ya, anak-anak saya itu mereka baca komik gitu. Komik. Jadi komik-komik Jepang itu mereka asal pergi ke Gramedia, Gunung Agung ya zaman mereka kecil, itu pasti beli komik. Gitu. Jadi komik itu sampai sekamar. Jadi mereka besar-besar, saya bang sekamar ada gitu kan. Karena memang dari kakeknya suka, dari papanya suka gitu ya kan. Tapi itu membuka imajinasi gitu. Maksudnya seperti anak pertama, anak kedua itu ya mereka melenggang dengan gratis waktu SMA, pelajaran matematika 100 gitu, karena mereka udah biasa berpikir kan menonton apa game-game space gitu gitu ya kan. Tapi memang orang tua memang itu apa harus perhatikan, harus ikutan gitu kan, harus ikutan. Dan from space to place ini istilahnya Mas Riki akan mohon izin dipakai ini, karena ini luar biasa. Waktu bicara parenting mungkin saya akan bilang, kalau anak kita lost in space, we cannot control gitu. Jangan sampai anak kita lost in space. Ini baru dapat imajinasinya, tapi anak kita apa namanya tuh not in place, kita bisa cari tahu. Apalagi sekarang ada Google Map, kira-kira begitulah ya. Jadi jangan sampai anak kita lost in space. Lost in space artinya tidak kita nggak tahu yang dia nggak suka apa, yang dia apa benci apa, yang dia senangnya apa gitu ya. Sampai sekarang ini anak nomor 3 sampai punya ini sendiri, box sendiri itu bumbu-bumbu masakan yang dia bisa masak sendiri, ya, gitu kan? Karena temannya ada tinggal 8 dan 7 tahun di Australia, udah pulang ke Indonesia sama istri. Kalau Yoga datang ke rumahnya dimasakin, you want chicken atau apa? Mah kayaknya enak banget masak-masak. Nah seperti itu. Jadi kita cepat-cepat apa semua itu kan detail sebetulnya, padahal sekarang dia kalau makan bisa kita yang masakin atau dia pencet-pencet GoFood atau apa gitu kan. Tapi ketertarikannya seperti itu biasanya janganlah, kan biasanya orang tua kayak gitu ya. Jangan nanti kan buang waktu, kamu kan begini misalnya, kamu masih ini gitu misalnya. Ikut. Jadi hal kecil kita ikuti gitu. Jadi luar biasa Mas Riki hari ini, terima kasih. Saya melihat banyak manfaatnya buat saya dengar hari ini, walaupun sambil kerja dikit ya. Jadi apa ada hal yang baru yang insya Allah mau dikembangkan juga, from space to place gitu. Itu aja Pak Heru, makasih Mbak Siti, Mas Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini senior kita bersama nih yang paling menurut saya banyak makan asam garam, jadi pengalaman beliau sangat
manfaat juga buat kami-kami yang masih muda yang di sini. Kami belajar banyak dari Ibu Afni, alhamdulillah. Oh ya, ini juga saya teringat sekolah anak saya itu dulu dua-duanya. Putra dan putri saya itu pernah, memang sekolahnya bekerja sama dengan yayasan, saya lupa nama yayasannya, tapi punyanya Ibu Eli Risman. Jadi Ibu Eli Risman memang mengisi di sekolah itu, baik untuk anak-anak maupun kami, ya, orang tua saya dan istri saya juga ikut beberapa kali sesi gitu. Dan anak-anak juga diajarin gimana caranya, ini terkait sex education, gimana caranya untuk menolak atau bersikap terhadap orang, walaupun orang dekat sekalipun, entah om, tante, paman, dan sebagainya, yang mulai misalnya memegang-megang, dan bagian-bagian mana yang dipegang itu juga diajarkan di situ. Jadi supaya lebih selamat ya dari usaha atau uji coba gitu ya, untuk kalau ada yang, karena kita nggak tahu setan lewat siapa gitu ya. Jadi godaan setan lewatnya ke siapa, anggota keluarga kita, mungkin orang dekat kita. Karena juga Bu Eli Risman memberikan fakta-fakta yang cukup mencengangkan dan cukup banyak gitu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang itu akibat olah dari keluarga sendiri. Ya, ketika kita mungkin sudah lama nggak ketemu, terus dulunya memang seperti itu, tapi terus perkembangannya seperti apa, kita nggak tahu gitu kan. Tapi ternyata ada kejadian. Apakah mungkin setan baru masuk saat itu, atau mungkin sudah masuk ke orang itu sudah agak lama, tapi kita nggak tahu. Ya, semuanya kita serba gelap ya. Jadi memang kehati-hatian sangat perlu. Jadi sex education juga, ini Mbak Ati Umu Furqon juga menyebutkan lewat lagu sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh. Nah, ini sebelumnya juga ada diskusi yang dari Mbak Fatimah, juga informasi terkait konten-konten edukasi seksualitas, itu juga di taulebih.id ya. Itu juga bisa dicek untuk yang ingin tahu lebih jauh tentang itu. Mungkin Mas Kang Riki mau komen dulu. Kang Riki, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Heru. Nah, nanti mungkin menambahkan ya, terima kasih Bu Hafni juga pemaparannya luar biasa. Jadi terkait from space to place ya, ini memang akhirnya terkait kepada definisi. Bagaimana kita bisa mendefinisikan suatu ruang gitu. Mungkin nanti terkait di rumah. Jadi ada waktu saya bahasannya itu tentang how to design a harmonism family gitu. Jadi bahkan desain rumah tinggal itu bisa mempengaruhi perilaku orang yang tinggal di dalamnya. Seperti contohnya begini, ketika di rumah itu sedikit ruang berkumpul, orang itu akan banyaknya itu diem di kamar, asik di kamar. Gitu. Si anak itu pokoknya asik di kamar, karena ruang berkumpul untuk berkomunikasi dengan keluarga itu nggak ada. Jadi asik di kamar. Nah, ketika anak itu banyak asik di kamar, otomatis waktunya, pikirannya banyak di sana. Sehingga akhirnya komunikasi di dalam rumah jadi berkurang. Komunikasi dalam rumah jadi berkurang, keharmonisan pun jadi berkurang gitu. Jadi karena ada ruang yang tidak terdefinisikan, perilakunya juga jadi berubah. Gitu. Nah, makanya ini penting banget sih betul bagaimana kita bisa merubah space itu menjadi place. Jadi kita harus memberikan makna-makna kepada ruang ambigu gitu. Ruang yang belum terdefinisikan harus kita definisikan. Saya pikir ya pendekatannya sama juga dengan bahasa gitu kan. Ketika Ustadz Noman menjelaskan suatu ayat, itu kan mendefine dan memunculkan makna-makna yang kita nggak ngerti, atau buat saya pribadi saya nggak tahu gitu. Jadi apresiasi saya terhadap ayat tersebut jadi beda, jadi berubah. Sama ketika ruang tidak terdefinisikan, kita bingung merespon atau bersikapnya seperti apa. Tapi ketika semua pada tempatnya, atau kayak tadi di dapur, bumbu-bumbu sudah ditempatkan, nah kita jadi jelas bersikap seperti apa. Begitupun dengan ruang. Nah, tadi mungkin salah satunya, kalaupun space to place ini kita terapkan di dalam rumah tinggal kita, interaksi di dalam rumah tinggal pun bisa jadi lebih nyaman, dan semakin banyak adanya ruang publik, itu pun membuka ruang komunikasi kita jadi tidak canggung. Mungkin tambahan saya seperti itu. Ya. Mungkin ini sudah jam 7:30. Oh, kita masuk sesi penutup ya. Jadi nggak kerasa nih ngobrol-ngobrolnya, saking asiknya. Mungkin bisa kita sudahi kegiatan kita, kaji kita kesempatan pagi ini.
insya Allah banyak insights, insya Allah banyak manfaat yang bisa kita petik dan juga bisa kita terapkan juga. Ini dari Kang Hanif. Citayam Fashion Week muncul karena kebutuhan space dalam masyarakat urban. Meski ada unsur kapitalisasinya dan marketing, tapi kebutuhan membangun space adalah hal naluriah manusia. Mengubah rumah kita bukan sekedar place, tapi jadi space. Oke, mungkin ini juga pernah juga nih beberapa aktivis komunitas Kemanalekan juga itu masih ini ya, masih wacana ya. Bisa punya Bajinah, kampus Bajinah Indonesia. Jadi supaya jadi place gitu, supaya jelas gitu kan. Place mana nih Bajinah Indonesia. Kampus ya. Oke, saya kira ini mungkin bisa Kang Riki bisa deliver final speech ya untuk kita sama-sama merangkum dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan pagi ini. Silakan, Kang. Ya. Terima kasih Pak Heru. Ini menjadi kalimat penutup ya. Jadi saya tuh ingat banget ketika zaman dulu itu masih jomblo, masih jomblo sama teman-teman jomblo tuh ngobrol gitu. Tujuan nikah tuh apa gitu? Tujuan nikah tuh untuk apa sih gitu? Atau kenapa saya harus menikah dengan dia gitu? Atau banyak pemikiran, oke, saya suka karena dia cantik, tapi banyak juga yang bilang, wah nanti kan cantik lama-lama bisa luntur gitu. Wah jadi ragu gitu. Atau cerita juga dari teman yang orang tuanya itu sering berantem terus, dia cerita. Jadi orang tuanya itu apa ya, untuk berkomunikasi itu sulit sekali karena ketika setiap kali mau komunikasi adanya emosi dan itu berpengaruh ke teman saya jadi sering curhat lah seperti itu. Jadi yang dua fenomena ini antara dulu orang yang mau menikah dan ketika pernikahan sudah terjadi. Kadang-kadang ketika kita sudah menjalani suatu aktivitas yang rutin gitu ya, mungkin saya pikirannya jadi gini, seringkali kita jadi seperti kehilangan makna. Saya lagi ngapain sih? Kenapa saya harus melakukan ini? Jadi terjebak di rutinitas kan begitu. Atau bahkan sudah sampai di titik yang menjadi mempertanyakan, saya ngapain ya kayak gini ya? Saya berhenti aja gitu ya. Jadi bahasan ini pun membuat saya jadi berpikir kembali juga, kenapa sih saya menikah gitu? Apa sih saya yang sedang melakukan sama istri saya gitu? Kemarin kita juga ngobrol gitu ya. Ini kita mau gimana ya keluarga ya? Mau dibawa kemana? Jadi berpikir kembali. Dan ayat ini mengingatkan kembali gitu bahwa Allah menjadikan pasangan itu untuk memperkembangbiakan rijal dan nisa. Itu yang saya kerasa banget sih. Bahwa memang misi dari keluarga itu adalah mencetak anak-anak gitu ya, yang anak-anaknya itu adalah menjadi rijal dan nisa, yang kemudian dia bisa siap berperan di masyarakat. Gitu. Itu adalah perannya. Gitu. Jadi fokusnya itu bukan sekedar rutinitas, tapi bagaimana rutinitas itu tetap punya visi ya ke arah sana. Dan untuk melatih ketakwaan kepada Allah yang Allah itu goib gitu ya. Allah mengajak manusia, mengajak kita untuk memperhatikan 3 hal gitu. Small deeds, keuangan, dan waktu yang dikeluarkan bersama keluarga. Itu menjadi hal yang melatih ketakwaan kita kepada Allah karena kita memperhatikan 3 hal ini dengan ring satu terdekat kita. Kita memikirkan istri kita memikirkan suami kita, anak-anak kita secara mendetail, kita pun memperhatikan keuangan yang beredar, kita pun memperhatikan waktu kualitas yang dibangun. Nah, otomatis ketiga hal ini pun melatih diri kita untuk melakukan hal yang sama dengan Allah. Jadi hubungan di dalam keluarga yang baik untuk demi tujuan mencetak rijal dan nisa, akhirnya benarlah sesuai dengan kemaksudaan ayat 1, hai manusia bertakwalah kepadaku. Nah, akhirnya endingnya kita semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sekian dari saya, Jazakumullah khairan telah mengikuti sesi ini sampai selesai. Balik lagi kepada doa penutup. Semoga kita semua menjadi keluarga yang bertakwa kepada Allah, menjaga keharmonisan keluarga, dan kita menjadi usratun thayyibatun wa rabbul ghafur. Wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai dan alhamdulillah sudah kita dengarkan sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa amalkan apa yang finally menjadi
ujung dari statement dari Kang Riki. Kemudian kita bisa terus bertakwa dan tetap juga mindfulness terhadap keluarga. Justru itu saling berjalan beriringan. Sama-sama mari kita berdoa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Pak Heru dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.